bray-brayku. Ini gue lemes banget nih hari ini nih. Entah kenapa nih. Gue kepikiran langsung kayak gimana yang main bass, main drum, apalagi yang membutuhkan nih tenggorokan, vokalis. Lu bayangin dah gimana tuh. Nah, tapi kalem aja. Jangan khawatir, jangan panik, santai aja. Karena di Showkin kita akan ada BMC, bedah musik Chicks. Nah, temanya hari ini kiat-kiat menjaga pita suara di kala berpuasa nih, untuk terutama buat para penyanyi. Ya. Nah, berhubung cita-citanya gue menjadi seorang penyanyi juga, kayaknya ini sangat relate nih. Bangku. Ya pokoknya pantengin aja nih live kita nih, karena hari ini narasumbernya sangat rocker. sangat rocker. Iya dong. Langsung aja, kita nggak usah pakai babi bu. Ini dia Kakak Novi Rock You. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Puasa tuh harus semangat. Iya. Ya. Tapi gimana? Aduh, ini gue lemes banget lagi. Nah itu sebenarnya puasa itu jangan jadi beban. Nih datang udah langsung ngomongin beban aja. Gue mau tahu basa-basi dulu nih. Oh iya, sebelum kita jauh lagi nih, kenalin gue Almes. Gue dari kemarin selalu lupa tau kenalin orang gitu. Oke, bahkan siap. gue sendiri. Gue Almes, gue sales, gue tukang dagang. Nah, di samping gue ini ada orang paten banget dalam bernyanyi. Semuanya multi instrumentalis doi. Nah, kalau lu pernah dengar masih di Voodoo lah ya? Masih lah. Kalau lu pernah dengar band Voodoo, ini dia. Silakan Kak Novi, perkenalkan diri, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mirip Ustadz belum? Udah, kurang peci dong, kurang kopi ya. Selamat siang kawan-kawan di mana ya? Di seluruh universe. Yeah. Universe, sama, Instagram universe. Yes, kawan Chick Music terutama ya. Ya, semua yang mengenal Chick Music, yang bergabung dengan Chick Music, yang tadi di Instagram udah gabung. Gue juga ngeliat udah ada beberapa. Perkenalkan, nama saya adalah Novi. Biasa dipanggil Novi Rock. Yes. Yang bener kan rock. Sebenarnya bukan, rock itu kan nggak selalu harus rocker gitu loh. Yeah. Bob Rock itu produser Metallica, produser metal. Nah kan beda kan? Beda sih. Ya kan, makanya Bob Rock. Terus siapa lagi yang pakai rock juga? Nyotorok. Nyotorok siapa? Ada Nyotorok. Itu ya, Nyotorok tapi popang deh ya. Itu anak pang juga siapa? Superman is Dead. Bobby Rock, Bobby Cool, Bobby Rock siapa? Punk rock tapi ya. Punk rock ya. Nah, tapi ada rock-rocknya. Begitu. Apalah hati ya whatever lah. Jadi kali ini gue diundang sama Almes dan kawan-kawan yang ada di sini, entah mereka gabut ya. Nggak gabut juga sebenarnya. Ini kita ngitung-ngitung apa namanya, ngabuburit. Edukasi Ngabuburit jam 2 siang, ketahuan banget nih, habis batal. Jadi mau ngomongin apa ya? Nah, karena kan gue lemes banget. Terus cita-cita gue sebagai seorang vokalis, gue pengen jadi penyanyi nih gue. Oke. Cuman gue dalam kondisi puasa aja di sini, gue udah lemes. Gue buat ngomong aja, ya walaupun gue dari tadi ngomong mulu ya. Cuman pasti kan kalau ngomong sama nyanyi itu pasti beda cerita tuh. Beda banget. Vokal. Nah, beda banget. Yang paling penting menurut lu nih Kak Novi, kita sebelum mulai puasa nih ya. Iya. Untuk terutama untuk suara tuh, entah pas buka, entah pas sahur, yang paling penting nih untuk seorang penyanyi konsumsinya apa ya? Makanan sebenarnya ya. Intinya kalau buat vokalis ya itu, apalagi di bulan puasa nih. Bulan puasa nih bisa dibilang ngeri-ngeri sedap nih makanannya nih. Oke. Kolesterol bukan ya? Oke. Bukan masalah kolesterol ya. Jadi ya mungkin itu juga. Cuma kan kita ngomongin yang maksudnya buka dan sahur nih. Kadang orang salah nih kalau mau sahur dia makan sekenyang-kenyangnya. Betul. Ya kan? Gue tuh. Lo begitu kan? Pasti semua ya rata-rata begitu kan. Terutama yang lo banyakin pasti nasi. Karbo ya kan, maksudnya karbo ya kan dimakan. Gula sih. Sebenarnya justru kalau bisa, gue aja ya, kalau gue puasa ini dari awal puasa kemarin
Bahkan udah beberapa tahun yang lalu setiap puasa itu gue kalau sahur itu tanpa karbo. Jadi gue nggak pakai nasi. Terus pakai apa? Pakai roti? Enggak. Gue karbonya gue ganti. Jadi Gue ganti. Kadang gue pakai kentang cuma sedikit. Americana. Ya. Kentang rebus. Tapi emang efek banget ya? Banget. Jadi gimana ya? Gue nggak tahu ya. Kalau gue makan nasi, laparnya cepet. Jadi kayak karbo itu gampang banget bikin kita pengen makan lagi gitu loh. Jadi misalnya gue sarapan pagi nih, siang tuh gue udah lapar lagi. Kalau misalnya lu makan nasi. Iya, tapi kalau gue makan yang beginian nih, yang kayak namanya kentang dan rebus ya, rata-rata maksudnya gue pakai rebus semua kentang, ubi dan sayur-sayuran semua tuh, sayur-sayuran, labu apa segala macem. Gue makan itu, gue sampai nanti buka, gue masih fine-fine aja gitu loh. Dan yang gue makan kayak misalnya labu, sayur-sayuran itu kan banyak mengandung air juga kan, jadi menghidrasi tubuh. Jadi lu nggak dehidrasi. Iya, jadi yang paling penting itu sebenarnya walau puasa itu bukan masalah kenyang atau laparnya, bukan, tapi lu terhidrasi nggak, maksudnya lu tercukupi nggak air yang ada gitu loh. Itu untuk normalnya ya. Kita ngomongin sekarang masalahnya nih, kita di Indonesia semua orang kan makan nasi, kan gitu kan. Ya sudah, kalau gue ya sudah nggak apa-apa. Cuma maksud gue kalau bisa dikontrol satu, nasinya dikontrol, karena bukan berarti tambah makin kenyang lu makin kuat lapar, enggak, sebenarnya lu makin nantinya bakalan cepet lapar juga gitu loh, karena karbo yang dimakan. Terus apalagi ya, minyak itu musuh banget tuh buat vokalis terutama kan. Jadi gini, kita ngomongin vokalis ya, gue kagak cocok nih berarti nih. Nah itu yang sebenarnya yang ekstrim. Sebenarnya gini, makan yang berminyak itu nggak apa-apa gitu kan, kalau selama itu sebenarnya lo masih bisa kondisikan lah gitu loh. Maksudnya kita kan nggak tahu nih, masalahnya kan minyak yang kita konsumsi nih ya, kayak gorengan nih, lo beli di pinggir jalan, ya kan, lo nggak tahu nih ini minyak udah berapa kali dipakai buat ngegoreng. Kalau misalnya ngegoreng misalnya si AA atau Kia nih nggak apa-apa nih, karena ngegoreng sendiri. Iya. Lebih mungkin menurut gue lebih higienis lah, lebih kita enak. Tahu apa yang kita pakai untuk masak. Dan itu pengaruh banget ke kalau gue sih bilang kita nggak usah ngomongin pita suara dulu lah, kita ngomongin masalah performa dulu ya, masalah tenggorokan nih. Enak nggak kalau pakai, maksudnya gini loh, minyak yang sering dipakai ya, maksudnya minyak yang udah berkali-kali dipakai tuh rasanya beda banget di tenggorokan tuh, lengket. Sama minyak yang lebih higienis gitu kan, yang lebih baru dipakai goreng gitu kan. Merek nggak ngaruh. Merek nggak ngaruh. Ya kalau bisa sih minyak kelapa ya, cuma kan mahal kan. Iya pasti gitu mahal. Kan. Cuma kalau bisa ya nggak pakai minyak kan gitu. Gue ngomong gimana ya juga sih. Gue kalau vokalis itu sebenarnya gue gini loh, gue melakukan pola hidup. Waktu itu kan gue sempet habis COVID ya. Yes. COVID itu makanan tuh menggila tuh, gue makan macem-macem kan. Jadi seadanya ya, karena waktu itu kan kita susah kan, boro-boro lu mau milih makanan yang ada lu makan gitu. COVID kan. Setelah COVID membesar badan gue kan, 100 kilo lebih tuh. Setelah itu tahun 2022 kalau nggak salah gue mulai itu pola program itu, pola makan sehat lah, kita bicaranya pola makan sehat lah. Ya bukan berarti makanan lu nggak sehat, bukan, makanan lu sehat, cuma ini lebih sehat gitu, lebih. Tapi emang kebayang juga sih, khususnya ke deskripsi kalau gue yang makan nih, emang nggak sehat nih orang. Iya. Jadi gue makan, terus abis itu setahun gue coba untuk bertahan seperti itu, nggak makan nasi dan makan apa, dan ternyata aman. Impactnya bukan cuma buat ke badan gue, tapi juga ke vokal gue, ke suara, ke performa, stamina. Apalagi kalau di panggung nih. Di panggung itu misalnya kalau kita lagi puasa gini nih, puasa itu kan yang bikin kita capek itu, yang bikin kita pengen minum itu bukan nyanyinya sebenarnya, bukan nyanyinya, tapi performan lo. Jadi pada saat lo petakilan sana sini, lo capek, lo minum ya kan, itu pengennya kan gitu, melegakan itu. Kalau nyanyi sendiri misalnya, nyanyi sendiri sebenarnya nggak terlalu butuh banyak minum yang banyak, dia cuma pengen membasahi aja gitu kan. Jadi kalau jadi vokalis yang benar itu, pada saat lo nyanyi, minumnya jangan kayak orang abis lari gitu, minumnya ya biasa. Nah
pola minum kebutuhan air yang kita butuhin pada saat nyanyi itu kita penuhin waktu sahur. Kita makan buah. Kita makanan kayak tadi tuh bilang tuh sayur, labu dan pokoknya yang mengandung banyak air lah, banyak air. Mengandung banyak air. Terus buah, kayak mangga misalnya, pir atau apalah yang banyak air. Itu sangat, kalau menurut gue itu sangat bagus buat vokalis karena gue ngerasain banget. Dalam satu hari itu bahkan gue pernah ngetes untuk satu hari satu kali makan. Jadi 24 jam gue makan cuma sekali. Dan gue makanan itu, gue nyobain itu. Dalam kondisi gue gue harus nyanyi, gue harus perform, gue harus ngajar ya. Manjat rigging habis itu Mas Manggung enggak ya? Kalau itu kelebihan ya. Cuma diet. Gue kirain kan. Jadi gue nyobain itu. Jadi gue pernah ngerasain puasa misalnya gue buka nih. Gue buka cuma makan itu doang tadi ya. Yang kayak gitu-gitu tuh. Ketemu sahur gue nggak makan lagi. Gue minum air aja. Ketemu lagi ntar buka lagi. Gue baru makan itu lagi. Jadi 24 jam. Itu bisa lo kayak gitu tuh? Bisa. Fine. Gua jam 12 lah paling. Makan lah gue kayak gitu mah. Fine. Jadi semakin lo coba pola itu semakin ini orang bilang gue nggak kuat dan segala macam. Sebenarnya itu mindset gitu kan. Cuma pola pikir aja. Emang mindset gua aja sih ya. Pola pikir jadinya. Iya betul, genset. Lu mindset aja. Jadi makanan berpengaruh buat vokalis. Jadi itu yang paling pertama. Jadi di bulan puasa ini usahakan, ya gue tahu lu kepengen makan tajil ya kan. Tajil kan mengerikan tuh kan, ngeliat wah lu war tajil ya kan, war tajil ngeliatnya. Buset, ada kolaknya bagus. Isinya apa kolak kan? Buah kan? Ubi kan? Iya. Bagus. Pisang gitu. Bagus. Yang nggak bagusnya apa? Yang kurang bagus apa? Santannya kan? Oh iya, santannya ya. Tapi gue jarang sih makan kolak kalau gue sih. Ya lu makan, misalnya lu makan kolak ya, yang isinya lu makan, kuahnya ya jangan terlalu banyak lah maksudnya. Justru ya itu enggak sih? Apanya? Justru kuahnya itu. Ya, itu. Di koko ya. Pasti ya kalau udah nggak mikir ya kita apalagi kan pola pikir mau kemana? Apalagi dingin tuh. Oh iya, banget sih itu. Nah itu kan segala dingin. Dingin itu juga salah satunya. Aduh, pantangan semua ini, gue mau jadi vokalis susah. Bukan pantangan sebenarnya. Ini bukan pantangan sebenarnya. Ini gini loh, kalau kita secara pola hidup normal aja, gue fine aja. Gue juga minum air dingin kok, tapi fine aja. Air dingin tuh nggak ngaruh. Air dingin nggak ngaruh yang yang ngaruh itu kan sebenarnya pada saat lu udah makan minyak terus lu minum dingin. Iya. Mantep tuh ya. Lu makan pedas berminyak terus lu minum dingin. Semuanya lemak lo ngegumpel, di tenggorokan makin gak enak, nyangkut semua. Habis itu lu ngopi ya kan. Bener-bener dibacain ini gue. Iya. Keseharian gue ketika buka puasa tuh. Gue juga ngopi, cuma kopi gue tanpa gula. Gue juga ngopi tapi ngopi gue tanpa gula. Gue full gula gue kalau bisa. Dan itu kalau lo sahur ngopi nggak? Sahur enggak? Ya sahur jangan kalau bisa. Soalnya kalau kopi teh manis tapi. Itu dia. Gue bilang gue harus tetap kena gula gitu. Iya, berat ya makanya. Jadi sebenarnya ya air putih yang paling benar gitu. Ya air putih sih tetap banyak lah ya. Kalau air putih pun ya masih toleransi sebenarnya, kalau mau ya nggak harus hangat lah ya, standar normal lah gitu loh. Yang maksudnya gue juga heran gue kenapa sih orang doyan banget minum air hangat, semua penyakit, semua segala macam minum air hangat. Nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Nggak ada ngaruh-ngaruh. Nggak ngaruh karena lo baru minumnya cuma sekali. Kalau lo minumnya rutin, nah itu baru ngaruh. Enggak. Itu juga kalau mau minum nih lama banget kata gue nih, kita harus niup dulu. Padahal kalau kata Sunnah Rasul kan nggak boleh ditiup minum. Iya, sebenarnya gini, buat kita bicara air putih itu kan mau panas mau dingin itu kan kalorinya sama, nggak ada ngaruhnya kan sebenarnya. Jadi cuma buat pengaruh suasana sama suhu tubuh aja sebenarnya. Preferensi kan? Preferensi aja kayak ngangetin tenggorokan lo gitu kan. Ya sama menghidrasi tubuh lo supaya lebih benar gitu loh. Daripada lo minum, sebenarnya gue bukannya mau promo ya, cuma lebih baik minum yang yang katanya minuman ada ion itu loh. Arak bukan ya?
Air putih juga toh. Amer. Itu warnanya udah jelas itu. Itu astagfirullahaladzim bulan puasa. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh kawan. Makin bikin hangat ya. Iya. Maksud gue kalau anget ya sekalian Jangan, aja. jangan. Jangan dong. Jadi edukasinya adalah sebenarnya kalau kita jadi vokalis lu jangan sembarangan makan dan minum gitu kan. Oke. Tapi di buku gue sebenarnya ada kok di buku Cix ya kalau kita di Cix nih. profesional satu Gue tuh. ada gue profesional satu gue bahas juga soal masalah pola makan dan apa namanya, ada mitos, ada apa. Sebenarnya gue tulis juga sebenarnya kalau kita bicara soal secara umum ya, secara umum. Kan banyak nanya ke gue, Kak, makan gorengan ngaruh nggak buat vokal? Makan minum dingin ngaruh nggak segala macam. Sebenarnya balik lagi ke terlepas dari yang tadi kita ngomongin ya, itu balik lagi ke manusianya lagi, balik lagi ke orangnya. Misalnya ada orang kan cocok-cocok kan, anatomi tubuh tiap orang kan yang ngerti ya orangnya sendiri. Lu doyan, mungkin lu apa, minum RS, nyanyi nggak masalah misalnya, atau yang gue misalnya minum RS terus bermasalah, terus gue kasih tahu jangan minum RS, ya belum tentu sebenarnya lu juga belum tentu bermasalah dengan Iya, itu. siapa tahu ternyata gue masalah gue air anget nih. Nah masalah lu sebenarnya misalnya kan kita nggak tahu, jadi kebiasaan orang tuh beda-beda. Jadi sebenarnya masalah makanan dan pola makan itu sebenarnya balik lagi ke tubuh lo masing-masing sendiri gitu loh kan, ke pola pikir lo sendiri. Pada saat lo nyanyi, lo melakukan hal itu bermasalah nggak gitu loh. Lo makan gorengan nih, habis itu lo nyanyi, bermasalah nggak? Kalau bermasalah jangan lakuin. Jangan lakuin, iya. Selesai gitu loh. Kalau emang udah bermasalah terus tuh nggak makan gorengan, nggak makan apa, udah kagak usah nyanyi lo. Mending kagak usah nyanyi lo. Emang Kalau itu beda itu kasus. emang kagak bakat kalau kayak gitu. Tapi harusnya sih kalau ini di profesional satu event itu nggak ada bakatnya, kayaknya bisa dicari lah ya suaranya. Sebenarnya kalau kata Baskara ya, semua orang bisa nyanyi ya. Ya, cari suara lo. Kecuali Pak Kepsek. Emang dia suaranya hancur banget ya? Ya, gua Dia nggak pernah nyanyi loh. dia ntar keluar dari situ, awas. Biarin aja cuek lo. Belum pernah denger nyanyi sih. Digencet lagi nih. Gitu. Gue nggak pernah denger nyanyi. Nanti kita suruh nyanyi aja. Boleh kali ya, nanti kita suruh nyanyi kali ya. Tapi lu udah denger Madena belum? Madena Ya, udah. lu makanya lu lah kan jadi Sama dia, menurut dia sama suaranya sama anaknya. sama, tapi menurut dia. gini, sama. Jadi Madena nih Pak, dia mau versi bagusnya. Versi bagusnya. Ini versi luar biasa. Lu parah lu. Dia nih sama bapaknya sama-sama karakternya sama. Tapi yang ini bagus banget. Cuman ada siapa aja emang namanya di live? Ada yang nanya nggak? Belum ada. Masih mantau. Oke, lanjut ya. Jadi Barangkali, nah, ya. aja teman-teman mau nanya boleh. Oke, Iya. kalau mau nanya soal sebenarnya nggak Apa? cuma sekedar buat bagaimana buat puasa sih, pada saat puasa, tapi di luar itu juga nggak apa-apa. Maksudnya bagaimana jadi vokalis, misalnya. Warm up gitu Nah itu gue mau kalau untuk vokalis sebenarnya gini, puasa ini pola tidur kita nih yang agak susah nih kan. Kalau misalnya lu menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Iya. Kan memang ini kesempatan 1 tahun dalam 1 bulan penuh ini memang kita kita fokuskan untuk ibadah. Berarti kan ada tadarus malam ya kan, ada kadang kurang tidur kan, Nabi kan menyarankan kita mengurangi tidur malam kan, maksudnya perbanyaklah dengan ibadah kan, baca Quran, Itikaf ya. ya itikaf, apalagi nanti kan 10 malam terakhir kan. Itikaf. Terus lu pasti nanti bangun sahur kan, lu pasti jam 3 udah bangun kan. Jam 5. Dia udah imsak makan ya kan. Alarm gue jam 3.21. Oke, itu standar. Makanya jam 3:21 apalagi para wanita yang menyediakan makanan untuk suaminya misalnya gitu. Lebih awal ya bangunnya. Itu kan pasti bangun jam 2, padahal baru tidur itu jam berapa? Misalnya jam 10 gitu kan. Jam 2 berapa kan kurang ya maksudnya. Terus siangnya juga harus aktivitas lagi, paginya harus aktivitas lagi. Itu kan sangat
mempengaruhi sama pola ini ya, apa namanya, kurang istirahat itu pengaruh sama Iya. suara Suara tubuh juga kan. Jadi sebisa mungkin kalau gue sih solusinya adalah kalau pada saat lu nganggur nyantai gitu ya, Makan. kalau bisa makan. Oke, dengan Kalau lu bisa, maksudnya kalau bisa istirahat barang tidur 1 jam atau maksudnya lu cicil lah tuh nggak apa-apa. Terus itu istirahat yang bagus. Kalau memang lu butuh performa untuk nyanyi ya, kita Ya. ngomongnya. Ditambah misalnya lu ada humming dikit gitu kan, humming. Jadi ada latihan tuh nggak usah yang ngoyo-ngoyo kayak humming terus lip trill, terus apa lagi ya, tongue trill. Ya standar aja, lo nggak usah teriak-teriak solfeggio yang sampai yang nggak. repot-repot gitu ya, yang Nggak ada usah, batal nggak habis usah, itu ya. nggak usah. Lo frying itu juga boleh gitu aja tuh, humming standar, humming terus lip trill, tongue trill, standar sih sebenarnya. Itu warming up ya, Ya. pemanasan buat pada saat, karena kita nggak tahu nih, kita kan banyak waktu istirahat yang terbuang, jadi mau nggak mau ya harus ada sedikit pemanasan kalau kita mau melakukan aktivitas nyanyi. Beda lagi kalau seandainya nyanyi lu di abis Buka puasa. Gue dulu pernah ngalamin nyanyi. Pas buka banget itu. Iya, jadi gue nyanyi itu ngiringin, maksudnya gini, menunggu apa namanya, Azan. ngabuburit jadinya. Pas ngabuburit nyanyi itu yang tadinya gue harus, biasanya gue perform full ya, kali ini gue mengurangi perform gue dalam artian nggak lari sono sini, nggak apa. Terus gue lebih stay gitu kan, lebih stay. Jadi gue dulu pernah punya band yang begitu juga, yang maksudnya dapat job ya, namanya musisi ya kan, dapat job apalagi puasa, lebaran, puasa, ya udah sikat. Kapan mainnya? Ya sebelum buka. Justru kalau gue apa ya, nyaman-nyaman aja sih kalau gue dengan pola hidup yang udah gue jalanin itu, dan gue nyanyi di pas puasa aman-aman aja. Cuma kan harus dikurangin apa namanya, kayak pola apa nyanyi, performnya lo, takilannya. Terus kayak misalnya lo harus yang tadinya lo harus benar-benar teriak ngambil belting tinggi, lo bisa cari amannya misalnya lo pakai ya falset atau pakai mix voice dikit ya, makanya lo kurangin power lo supaya lo nggak terlalu over lah, capek. Iya gitu, karena kita nggak tahu kan kondisinya. Lo tadi makanya balik lagi, lo sahur habis makan apa nih? Kalau habis makan minyak dan segala macam kan naik semua tuh. Oh, iya. Apa namanya? Reak bukan ya? Bukan. Kita naik semua tuh, apa namanya sana? Nuansanya. Iya, apa dari lambung. Dari lambung ya kan, akan apa namanya, dia naik dan GERD ya, kayak itu pengaruh loh. Jadi akhirnya jadi asam lambung pada saat lu powerful nih, lu dorong, karena kan Oh iya, lu nge-push terus push tuh, kan, dari perut, dari diafragma kan. Iya, diafragma yang kena lambung men. Iya, di sini tuh. Kalau lu ngotot banget, dan itu pengaruh. Jadi yang tahu badan lo kan lo sendiri. Jadi jangan terlalu di push lah, jangan terlalu dipaksa pada saat lo puasa. Nah nanti pas begitu sesinya habis buka, lo sikat lagi nggak apa-apa gitu. Tuh, rigging. Kayak gue nih abis Habisin, ini kan gue harus perform nih ya, perform kelas hari ini ya. Yes, nah. Ada perform kelas kan. Gue nyanyi, partner gue Pungu nggak puasa, enak dia. Iya. Gue juga gitu-gitu tuh. Makanya cara gue adalah ya lo aja yang nyanyi, gue cuma backing. Itu siasat. Itu siasat namanya. Iya dong. Ya, gue mensiasati itu. Tapi kalau misalnya nih, oh ternyata lu manggung habis buka nih. Oh berarti ketika lagi war takjil tuh lu humming lah ya, nge-lip trill gitu-gitu lagi war takjil tuh. Takjil. Beri gitu. Sebenarnya war takjil itu nggak perlu ngantri ya. Gue karena emang udah habis aja, gue kalah total aja gue. War takjil tuh gue kalah total aja. Akhirnya kemarin gue cobain tuh hari sama dia nih puasa kagak war takjil. Tahu. Puasa karena teman-teman ikut puasa. Emang nggak tahu di lantai 4 masak bakwan. Sisain ya. Ya jadi begitu. Untuk
para vokalis sebenarnya kalau mau nanya silakan. Ya paling gue nggak banyak sih, mirip kayak hari biasanya. Cuma mungkin masalah konsumsinya doang, maksudnya konsumsi makannya, minumnya itu pengaruh. Air kelapa bagus, Oke. cakep ya. Kelapa muda nih. Kelapa muda, lu jangan nggak bayangin sekarang. Gue tahu aja. Enak banget sih itu asli. Kelapa muda cakep. Terus? Ya kan, apalagi ya. Kalau minum ya pokoknya yang menghidrasi lo dengan baik. Kalau emang lo pengen ngopi juga boleh, tapi kalau bisa jangan pakai gula karena itu pengaruh ke asam lambungan. Aduh, gua orangnya gula banget lagi. Nah itu badan lo sebenarnya nggak kelihatan ini, cuma kan nggak tahu tuh gula numpuk di mana. Tapi enggak. Hah? Gula lu numpuk di mana? Lu enggak kelihatan numpukan. Iya, enggak kelihatan kayak bergula gitu ya. Bukan konsumsi gula ya kan, tapi nggak tahu tuh numpuk di mana. Toto stroke ya kan. Aja ya. Kalau kemarin sih kalau gula sih gue masih normal sih. Kemarin gue sempet cek gitu, yang nggak normal itu kolesterol. Gue malah pernah pada saat gue ngelakuin pola hidup kayak begini, gue pernah dites di sini nih sama Pakai sek. bukan sama temannya Pak Kepsek. Oh, temennya Pak Kepsek, Pak dokter ya kan. Cek gue tuh, dicek semuanya stabil. Gula gue men di bawah standar. Kurang lu gula. Kurang. Ya lu nggak pernah makan nasi. Nggak boleh, jadi sebenarnya salah juga lo Iya. gula. Jadi itu bagus yang kayak gitu. Cuma gue bukannya gula tuh nggak baik-baik gitu kan. Gue bilang, wah bang lu parah katanya. Gula lu di bawah standar. Hah? Bawah standar gimana nih? Standarnya segini misalnya. Gue lupa kalau nggak salah. Standarnya 70 gitu misalnya. Lu 51 gitu kan. Lemes ya sih lu kalau kayak gitu. Terus gue bilang, lo lemes gak bang? Enggak, gue bilang, gue biasa aja. Gue bilang, nah ini yang bikin ngeri katanya. Karena lu nggak lemes, nggak ada kode dan Nggak ada indikasi. pankreas lo kerja keras sebenarnya gitu katanya. Kasihan tuh bisa. Oh iya. Oh, anjir serem juga ya berarti ya. Makanya nggak, bukan gula tuh nggak sepenuhnya jelek juga, cuma kan masalahnya kan lu kalau kelebihan Iya, kelebihan juga salah. Kelebihan jelek, kekurangan juga kurang bagus kan, karena ya itu tadi pengaruh gue. Oh gitu, emang ngaruh. Oh, lemes enggak. Nah itu makanya lu udah terbiasa gitu loh. Waduh, hidup gue udah terlalu rusak. Nah lagi jadi takutnya. pas begitu gue ini langsung bilang, serius terus gimana nih? Ya udah lu suntik insulin. enggak makan Enggak lah, permen, masa berunin enggak, aku gula. langsung es teh manis satu. Jadi gula itu bagus. Kayak minum manis-manis juga kan tenggorokan kurang bagus. Gatal ya. Iya. Gatal sih. Gue sih gatal sih. Gue sebagai vokalis profesional yang Terus terlalu manis, Iya. makanya lo gak usah minum yang manis-manis, Led Zepp aja kan udah manis. ngapain, gue mending ngaca gue. Gue mending ngaca gue. Apa Zepa mau nanya ya Zepa ya? Zepa mau nanya, Zepa mau nyanyi. Vokalis juga nih. Asik. Zepa suaranya bagus loh. Mm-mm. Malu ya? Pemula ya bisa. Rame gak? Rame gak sih tadi? Ada Tadi mantau terus nih kayak ada murid Bang Novi juga nih. siapa? Waduh. Siapa? Hah? Yang kiri tuh berarti siapa? Gue? Bukan Teddy Boy? Teddy Bear. Teddy Boy itu siapa ya? Teddy Boy. Ada di dalam memori gue tuh, gue suka gitu tau, suka tiba-tiba. Oh, ada ini, oh siapa itu ya? Padahal bukan. Ya gitulah. Jadi buat vokalis, jadi kalau menurut gue jangan diforsir tenaga lo, diforsir diforsir keuangan lo. Iya. Keuangan lo dalam membeli tajil, kan? Karena lapar mata doang sebenarnya. Iya, Lo makan bener, enak, asli. lo makan enak, habis makan lo nggak tahu habis itu misalnya lo nyanyi kan banyak nih yang reguleran juga masih jalan kan, orang nyanyi reguler Masih, malam kan, maksudnya kan masih banyak kan, puasa nih masih yang nggak semua, ada yang inilah Nggak masih semua tetap tutup. jalan, nggak semua tutup lah, masih tetap jalan. Nah itu pengaruhnya tuh besar ya, karena dari misalnya dari subuh sampai maghrib lo nggak kena apa-apa ya, maksudnya lo nggak minum, lo nggak apa, lo nggak menghidrasi tubuh lo, tiba-tiba
lu makannya yang sembarangan. Itu kan kaget langsung tuh kaget dia tiba-tiba. kaget terus gas tuh bisa naik gitu kan ya. Itu tadi asam lambung segala macam, ditambah lu harus push lagi. Kalau pikir gue udah malam nih, maksudnya ya sudah lah, gue sikat aja jadinya gitu kan, sama lu sikat terus ya. Mabukan itu ya, kayak gitu ya. Ini dari tadi dia lari ke sono. baru tanggal berapa ini? Baru hari ke-8 puasa. Aduh. Astagfirullahaladzim. Iya kan, hari ke-8 puasa baru ini ya? Ini jadi kalau ibadah itu gue nggak pernah ngitungin berapanya. Gue lupa. Gue ngitungan lagi orangnya. Tahu-tahu kan Lebaran cepet ya, gitu dong. Tahu-tahu cepet ya gitu. Kalau dihitungin kan kayak lama banget kalau dihitungin. Ya gimana, gue orangnya perhitungan. Yang pertama gue perhitungan. Gue sebagai vokalis profesional gue perhitungan. Terus tapi konsumsi gue tuh nggak bener. Jadinya apa ya? Oh benang. Oh itu batik lo. Enggak, tiba-tiba Brudul. batik gue warnanya hitam nih, ada hitam ini biru. Ya udahlah ya. Iya, Strike aja tuh. Ya, jadi vokal kalau gue sih lebih ke vokalis itu bukan lebih ke ya latihannya standar. Kalau terus ada yang nanya juga, Kak, kalau pada saat nih gue pernah dapat masalah kalau kan ngajar nih gue nih. Ya. Yang ngajar nih. Gue itu tidak mempush murid gue untuk ngejar yang full seperti hari biasa. Full range-nya. Karena gue tahu, karena maksudnya tidak semua yang harus kita lakukan pada saat bukan bulan puasa dilakuin di bulan puasa gitu kan. Gue rem tuh kadang. Tapi terkadang pada saat misalnya kita lagi latihan itu kita kan adrenalin ya. Gua ngiringin misalnya kan, menurut gua adrenalin ke bawah kelepas, maksudnya benar-benar yang wah. Tapi lu nggak berasa bahwa itu jadi aus atau enggak standar aja gitu loh. Karena itu jadi gini, kadang alam bawah sadar gitu loh. Alam bawah sadar pada saat lu nyanyi ngelepasin suara lo, dan itu ternyata tekniknya aman bener, itu nggak berpengaruh dengan lo jadi aus, lo jadi apa, enggak. Itu sebenarnya sugesti doang sih. Oh berarti emang teknik itu ngaruh banget. Ngaruh. Jadi kayak misalnya gini, kita bicara teknik ya. Yang paling ekstrim deh misalnya scream. Iya. Pada saat scream, kalau teknik lo bener, nggak bikin aus sebenarnya, nggak bikin jadi kering suara segala macam. Enggak, kalau misalnya kita latihan nih, misalnya gue latihan nih, kecuali pas perform ya. Kalau perform kan emang ya begitu kan. Cuma pada saat teknik scream, kayak gue misalnya latihan sama murid gue, itu murid gue yang misalnya belajar scream atau yang ekstrim vokal gitu ya. Ekstrim vokal gitu, itu malah sebenarnya jarang untuk maksudnya konsumsi ya boleh minum, tapi maksud gue kalau udah fokus dan kena tekniknya nyaman, fine aja. Jadi minum itu bukan buat ngilangin haus sebenarnya, untuk ngebasahin tenggorokan aja. Jadi vokalis tuh yang benar itu minum tuh bukan minum yang gue bilang tadi kayak habis orang lari, tapi minumnya jadi kita aja cuma buat ngebasahin tenggorokan gitu loh. Karena lu nggak kehidrasi abis cairan di tubuh lu kan. Iya, yang kita fokuskan kan ada tenggorokan kan. Nah makanya sebenarnya kita nggak tahu, badan kita ini kan ya Allah udah bikin badan kita sekian, maksudnya sepinter ini gitu loh. Pada saat kita menghidrasi badan kita dengan makanan yang banyak airnya, itu nanti pada saat nanti kita misalnya nyanyi, misalnya kita butuh dihidrasi di bagian mana, itu udah tugas badan kita udah kayak gitu loh, kayak oh ini aman, oh di sini enggak. Sebenarnya lo nggak usah mindsetnya, wah gue kalau nyanyi ntar pasti haus nih, gue kalau lari. Banyak kok yang olahraga, kita bicara vokalis yang olahraga lebih berat lagi kan sebenarnya. Kan olahragawan yang memang harus latihan di hari bulu tangkis misalnya, main bola ya kan, catur, Muhammad Salah misalnya, pertandingan waktu Piala Dunia dia Mesir ya. Iya, puasa tetap puasa. Iya, puasa sih dia. Fine aja gitu loh. Maksudnya pada saat mungkin dia juga pengaruh pola pada saat sahurnya, apa yang harus dia makan. Itu kan pengaruh apa yang harus makan buka. Di belakang kamera dia udah mokel duluan kan. Jadi kayak gitu, kita nggak cuma ngomongin soal vokalis, masalah terhidrasi
masalah pola makan itu sebenarnya nggak cuma ada vokalis doang, tapi karena memang gue vokalis dan kita lagi ngomong ya itu ya memang gue diperuntukkan untuk vokalis dan Ruang lingkupnya lah ya. ruang lingkupnya sebenarnya itu umum semua orang yang membutuhkan tenaga itu ya umum aja pakai pola itu ya, cara makan dan cara itu. Cuma karena kita ranahnya vokalis ya kita akhirnya gue kerucutkan ke arah vokalis gitu loh, itu aja. Jadi vokalis itu harus melakukan hal-hal itu kalau emang lu mau. Sebenarnya ya aus ya sudahlah, aus Minum ya, enggak ya? anjir. Aus itu wajar karena kan memang itu gimana ya? Sugesti sih bener juga, kayak kemarin nih misalnya gue jam 2 ya jam 1 deh. Gue sahur, cuman emang pola pikir gue aja, anjing gue pengen batal lagi nih hari ini. Apalagi gue ngeliat desainer kita kan di lantai 2 gak puasa, si anjing itu emang. Duh, apa gue gak puasa hari ini ya? Jam 1 siang tuh. Terus habis itu adalah yang gue kerjain tuh giat-giat segala, ada customer segala macem kan. Jam 3 nih, udah jam 3 aja. Gue tanya sekarang, lo lapar nggak? Enggak kan sebenarnya kan? Aman-aman aja. Terus karena ada yang dikerjain. nah itu kan masalahnya kan Kalau Zeva biarin aja. mindset. Makanya kalau lo bilang katanya bang lu makan ini makan itu gak ngaruh sebenarnya. Jadi bukan berarti lu puasa harus sahur 2 piring gitu kan. Lo Adin lo kebiasaan tuh sampai celana robek. Ini sahur berapa piring di? Nggak sahur gue malah. Nggak sahur. Dia alasannya buat hemat soalnya. Sahur itu tetap dong. Sahur itu kan sunnah kawan. Tapi malah yang dirasa kayak malah sahur tuh malah berat badan naik. Padahal makan standar. Mindset. Makanya gue bilang tadi makannya cobain kayak gue. Apa menunya sih harus di. Iya. Cuma mungkin kalau mindsetnya ke rasa kita akan jadi nggak enak ya. Atau coba makan kebab di. Nyari kebabnya jam berapa ya gitu. Dia beli kebab jam 8 malam. Terus taruh di ini ya. Taruh di freezer. Di freezer. Di gitu. kulkas. Atau kebab itu kebab frozen. Iya, frozen tuh. Ya, Minum doang sih sahur. minum ya. Tuh, ada mana-mana aja ya. Nggak sahur ya kita terlepas dari misalnya sebenarnya nggak sahur nggak apa-apa gitu aja. Sahur kan sunnah ya, kita ngomongin masalah puasa kan. Nggak sahur, kalau sahur ya bagus gitu kan buat pahala. Ya kalau nggak sahur juga kalau misalnya tetap minum kan. Minum ngudut ya. Pastilah ngerokok nggak mungkin enggak. Gua kalau Nah, bisa itu salah satunya juga ngaruh tuh. Vokal ngaruh. Nggak Salah boleh ya? semua kan? Salah semua kan? Salah semua kan? Fix berarti gua kagak bisa ini, Bray. Salah semua kan? Ngerokok tuh ngaruh. Gue udah nggak ngerokok, ya kan? Oke. Jadi apa namanya? Nikotin tar ya kan itu kan lengket di sini. Gue suka lagi kelengketan itu. Lagi rokoknya yang itu ya kan, rokok apa namanya? Rokok Filter. bukan yang mangga tuh. Oh iya tuh. Rasa-rasa itu. Gue pernah lagi tuh ngerokok itu. Iya, udah ditambah apa namanya? Udah ditambah tarnya, nikotinnya, tambah lagi ada rasa itunya kan manis ya kan. Tapi itu enak sih rasanya. Yang semangka macam-macam ya gitu-gitu. Jadi merokok salah satunya juga bikin vokalis jadi nggak bener suaranya. Menurun performanya ya. Nah, pengaruh. Tapi bisa disembuhin nggak sih sebenarnya? Bisa. Kalau lu berarti lu pasti ngerokok doang kan? Bukan semua yang untuk dihilangin bisa. Iya, maksudnya dihilangin gitu efek dari rokoknya. Gue kan cara menghilangkan kan gue ya Gurah. enggak gurah tuh. Gurah. Nah itu salah satu mindset yang nggak bener nih katanya. Salah ya berarti itu mitos ya. Gurah bikin bagus suara katanya gitu kan. Waduh. Itu mitos. Masa gurah bikin gurah itu bagus untuk membersihkan dahak, membersihkan apa namanya lendir-lendir itu bagus gitu loh. Cuma kalau dibilang gua habis gurah suara lu jadi bening, jadi ini dari mana ceritanya gue bilang gitu. Dari mana ceritanya gue. Ya lu bisa nyanyi ya lah latihan lah gitu. Bukan lu gurah terjadi tiba-tiba
jadi vokalis yang benar gitu kan. Tau gitu Celine Dion suruh gurah aja kan. Iya, setiap hari tuh gurah tuh dia tuh. Tapi ada nggak ya di Amerika tuh gurah tuh nggak ada ya? Mungkin polanya beda kali. Beda kali ya. Ada pembersihan kayak gitu, cuma mungkin caranya beda kayak gitu. Ya kayak gitulah. Jadi ya itulah para vokalis kalau memang mau di bulan puasa yang dijaga itu makanan, pola. Sebenarnya kan enak banget ya. Wow, habis buka puasa, begini pas buka minum es buah, gorengan, ya kan. Mantap banget itu. Selesai itu kan Rokok tuh. Rokok. Itu enak banget sih. Tapi janganlah ya. Tapi janganlah ya. iya kan. Tapi itu enak banget. Ya itulah. Tenggorokan doang tuh. Oh enggak, gue sampai ke mindset gue anjing enak banget gitu gue nih bangsa sampai berapa gitu. Ya kan pasti gitu kan, dia bilang gitu. Itu lah, itu justru yang aduh gitu kan. Ya boleh lah sekali kalau emang lo memang nggak ada aktivitas untuk nyanyi misalnya kan dalam hari itu gitu kan, nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada ya janganlah. Tapi sebenarnya makin lo nggak melakukan hal itu juga sebenarnya bukan cuma bagus di vokal, bagus di badan lo, bagus di semuanya gitu, kesehatan lo gitu. Iya, bener juga karena sih. vokal itu kan seluruh badan kita ini kan vokal sebenarnya. Pada saat lo nyanyi kan acting yang lo lakukan dengan badan lo ini menunjang vokal lo, apa yang mau keluar dari suara lo gitu loh. Jadi pada saat, makanya kan lo kalau ngeliat orang nyanyi kan misalnya kepalanya yang ada yang begini, ada yang begini, itu kan gestur itu mempengaruhi. Jadi pada saat misalnya lo makan dengan baik, lo dengan dengan baik dan benar, pola makannya baik dan benar, badan lo enak, badan lo enteng, gestur lo juga enak kan gitu. Ngaruh tuh ke vokal langsung ya. Sangat ngaruh. Karena ya tadi gue bilang seluruh badan kita adalah vokal gitu. Jadi menunjang apa yang keluar dari mulut lo, suara lo. Gitu. Kayak begitu kawan. Berarti yang kalau misalnya gurah itu mitos, berarti kalau Rian masif begini nih, Itu kan gestur dia juga. itu gestur. Tapi ngaruh gak sih kayak gitu? Itu kan- Itu kebiasaan ya. Iya, kebiasaan. Ciri khas gitu juga ngaruh. Ya lo mau nyanyi sebenarnya justru gini, bebas-bebas aja gitu loh. Suatu hal yang itu dia kalau menurut gue itu bukan kayak ada vokalis-vokalis yang misalnya kayak Axel dengan goyangnya seperti itu, atau Rian yang begitu. Itu vokalis-vokalis yang sebenarnya jujur. Ya gue mau begini gitu loh. Bukan mau bergaya, kan orang mau kira oh dia gaya gitu kan. Gaya itu kan nggak begitu, itu kan kalau tapi ngaruh ke suara nggak sih sebenarnya kayak gitu-gitu? Atau misalnya yang mungkin mengaruh. Iya. Kalau menurut gue gini, ada beberapa pola misalnya gini, kayak suara lu ngeluarin suara dari terus lu angkat leher lu Iya, begini aja kan udah beda suaranya. Udah beda. Lu atau lu rahang nih pada saat lu nyanyi senyum atau tidak, itu pengaruh. Pada saat lu nyanyi A, lu bilang huruf A, tapi lu nggak senyum sama huruf bilang lu senyum A, itu aja udah beda. Bright sama pengaruh itu beda. Gitu loh. ngaruh ke ton itu ya? Ngaruh. Oh, makanya nyanyi itu pakai emosi. Nah, ngaruh. Jadi kalau kita ngomongin, ya itu kan gestur pengaruh. Gestur lo bisa nyaman, mindset lo bisa enak, hidup lo bisa bahagia kalau lo pola makan yang bener tadi gitu nih. Gua di pertamanya udah salah gua. Buat lo semua. Apa? Iya, obrolannya buat lo. Iya ternyata nih. Iya kan? Udah nyanyi nggak punya gestur, gua kalau nyanyi tuh makan. nggak punya gestur begini tau gak? Kayak gini aja. Makan. Iya kan, ini mungkin makan gorengan. Ini udah ngebayangin nih. Udah. Ntar gue beli gitu. Gorengan, Kayak gitulah vokalis jadinya. kopi, es kopi. Oh, apalagi kopi tuh. ya. Es kopi tuh. Gue juga es kopi, tapi nggak pakai gula ya. Gula aren dong. Enggak. Kopi susu Americano gue. Masih always. Lo tanya si Dika, siapa? Dik. Iya sih, kalau lu pasti nggak pernah pakai gula sih. Yes. Kopi gue, jadi gue memang nggak pernah gitu loh. Kalau dia bilang kopi nggak pakai gula kan pahit. Kopi ya rasanya begitu, bukan pahit. Gimana ya gue bilang ngejelasinnya? Ya kabar itu rasa kopi. Itu bukan kopi pahit, bukan. Itu kopi. Kopi itu begitu. Lo kasih gula karena lo pengen manis gitu aja, bukan karena kopinya pahit.
biar seger aja kan, kasih es batu gitu kan cara penyajian itu. Kalau rasa kopinya kan sebenarnya ada tergantung kita nanamnya di mana ya sih, kita jadi Ya. ngomongin kopi. Ngaruh jadi buat vokalis tuh ngaruh juga. Kopi pakai gula kan makin pekat ya, Oh iya betul, makin tenggorokan makin makin enak. creamy kan, apalagi tambah susu tuh. Gua Bayangin lagi kan, waduh. jadi gitu. Yang Oke. penting tuh konsumsinya. Ada yang mau bertanya kah teman-teman? Coba, ada nggak di live ada yang bertanya kah? Oh vokalis. Oh tadi kan kita ngomongin vokalis yang jujur. Nah itu mungkin itu kan. Kita ngomongin vokalis yang jujur. Vokalis yang bohong tuh kayak gimana? Kayak gue kali ya. Enggak, orang pada saat misalnya gue ngejuri ya, itu banyak orang, terutama anak-anak nih. Misalnya SD, SMP, gue pada saat gue ngejuri banyak yang kayaknya gini, mindsetnya orang tuanya adalah kamu tuh harus kalau pada saat nyanyi harus bergaya. Jadi gaya bukan dia dari tadi bukan begini mulu. Jadi dia tuh gestur itu pada saat lo dapet feel dan groove dari lagu yang lo nyanyiin, dan apa yang mau lo keluarin, misalnya gestur yang mau lo keluarin aja, itu kelihatan jujur atau enggaknya. Jadi gini, banyak orang yang belum tahu bahwa sebenarnya gestur yang baik itu mempengaruhi yang pengeluaran suara kita kan, Ya. bentukan suara kita. Nah banyak orang bilang katanya, oh itu gaya gitu kan. Nah itu bukan digaya-gayain, memang keluar apa adanya gitu loh. Memang keluar apa adanya. Makanya ada yang sama nggak gayanya vokalis? Nggak ada lah, nggak ada, hampir nggak ada. Hampir nggak ada, kecuali emang nggak punya gaya kayak gue, kayak gitu. Doang. Itu hampir nggak ada sih. Lo aja itu masih ngikutin. Misalnya lo nyanyi diem gitu, lo kayak Fadli Padi. Fadli Zon. Fadli Padi Fadli Padi kan cuma gitu-gitu doang ya. diem aja. Terus Iya sih, Siapa hampir ya? rata-rata sama sih. Ya hampir rata-rata beda pasti. vokalis luar siapa yang nyanyi diem? Bono diem nggak? Nggak ya? Enggak. Tom York? Tom York enggak. Enggak ya. Petakilan dia mah. Petakilan Tapi dia petakilannya tempat sih. Iya. Ya siapa yang ya pokoknya, tapi kan masa gini, kalau lihat gesturnya setiap para penyanyi itu kan beda-beda ya. Iya. Dia punya ciri khas sendiri. Ciri khas ini bukan muncul karena dibuat-buat, tapi memang mau lo begitu gitu loh. Coba deh lo pada saat lo nyanyi ngaca, terus membuat sebuah gestur, kira-kira lo nyaman nggak dengan gestur itu pada saat lo nyanyi? Kalau lo nggak nyaman ya nggak usah dilakuin, itu dibuat-buat, ketahuan. Tapi pasti kerasa sih ya. Kerasa, jadi kerasa Misalnya kan kita nggak nonton nih, kita dengerin doang nih. Berarti kita ngomongin rekaman lah ya, di rekaman. Itu kerasa juga tuh berarti. Kerasa, makanya kan sebenarnya gue paling benci rekaman tuh. Lo nggak bisa ekspresif, lo kalau gerak dikit gitu, itu ntar masuk suara lo segala macam kayak gitu. Iya kan, kadang lo mulut lo harus di sini kan. Pada saat lo nyanyi kan lo harus begini kan, harus lepas gitu kan. Sebenarnya kenapa rekaman itu kenapa harus stay gitu kan? Bisa nggak lo bisa bikin stand mic gitu yang buat rekaman yang bisa moving ngikutin mulut kita gitu pada saat. Iya dong, inovasi ya kan, kita nggak tahu ya kan. Iya gimana pada saat rekaman lo harus diam ini terus harus nyanyi. Sedangkan gue butuh gestur. Penyanyi itu aslinya, penyanyi itu kodratnya itu butuh gestur, udah gitu aja. Lo doang kali yang enggak. Iya, gue doang sih kayaknya enggak sih. Jadi penyanyi itu butuh gestur gitu loh pada saat lo nyanyi. Makanya kenapa ada namanya teknik miking gitu kan. Miking tuh gimana sih? Bagaimana mic harus ngikutin pola badan lo, pola kan gitu. Itu ada miking. Jarak pengaruh gitu loh. Makanya ada di buku gue juga ada tuh miking. Di P1 atau P berapa tuh? P1 kali ya? Miking di P1 udah dibuka. P1 udah. Di P1 udah ada penjelasan mikrofon juga kok di situ. Penjelasan mikrofon apa yang bisa. Nah, kenapa ini beda? Iya. Kayak gini nih. Kenapa lo nggak bisa bikin yang ngikutin? Nah, gitu kan? Jadi bisa kemana-mana.
Tapi masalahnya kondensor itu sebenarnya kan dia nangkapnya kan kayak gini nih paling lebar kan, biasanya sebenarnya gini, lebar. Ini kan dia front ya, jadi yang depan ya kan ada yang figure 8, figure omni kan. Nah itu jadi ke depan. Nah kalau pada saat lo rekaman, lo harus begini terus. Tapi sebenarnya kalau gimana ya? tergantung produser rekamannya kali ya. Tapi agak jauh. Nah itu kan teknik making. Iya, miking tuh. Tapi pada saat lo begini aja udah salah nih. Beda-beda posisi. Iya dong. Ini begini salah. Ada resonansi yang beda itu. Nah jadi gestur itu, jadi dibilang gestur itu dibuat-buat. Nah itu makanya sebenarnya hebatnya penyanyi-penyanyi yang rekaman itu, penyanyi-penyanyi profesional itu, lu sebenarnya harusnya tuh lepas ya, tapi lu nggak bergestur, tapi lu bisa ngedapetin feel yang luar biasa Processing itu. lu bisa nyampe Nah, ke itu tanpa gestur. itu luar biasa orang-orang itu. Makanya kalau nyanyi itu ekspresif tuh pengaruh. Jadi lu harus ekspresif ya. Pada saat lu di panggung, pada saat lu latihan pun, lu jangan usah di panggung deh. Lu latihan, lu depan kaca nih, ekspresif. Makanya banyak menurut gue yang pada saat gue suruh ekspresif tuh agak dibilang menurut kan, kita kan nyanyi bukan cuma nyanyi doang gitu loh. Lu kan acting di situ. Lu menyampaikan sesuatu. Iya, lu menyampaikan, lu menginterpretasikan lagu itu biar nyampe ke penonton gitu loh. Salah satunya melalui gestur. Nah, melalui gestur itu kan apa? Ekspresi. Nah, ekspresi itu yang nyampe gitu loh. Dan ternyata gue baru tahu tuh tadi fun fact-nya. Kenapa? Gestur lu itu menopang suara lu juga. Ya makanya Itu. Gue Jadi- kirain tuh cuman buat acting, makanya gue mendingan diem aja begini. Karena Ilyas gue. Karena Ilyasnya masih ada ini. bisa. Masih ada dia, masih ada tangannya, masih ada nunjuk-nunjuk. Iya, jadi begitulah. Kalau kita bicara soal vokal, kita seputar puasa ya paling itu aja sih yang dibahas, nggak Iya banyak. sih, nggak mungkin jauh-jauh, nggak Nggak mungkin jauh. sampai lu harus naik rigging yang tadi gue bilang itu enggak ya. Gue pernah dulu manggung ya waktu Ramadan, ada acara rock Ramadan gitu kan, rock Ramadan nyanyi malah di komplain. Ramadan bukannya ini malah pada ngerok lo katanya gitu, malah komplain warga. Iya, malam-malam itu atau Siang. wah ini masalah juga. Ya ada event Yeah. rock Ramadan, terus gue disuruh manggung di situ, gue nyanyi, masa salah gitu, dikomplain, ada yang komplain, Acaranya dikomplain. komplain acaranya, katanya menodai Ramadan gitu. Ya sudah, gue bilang ya sudah, akhirnya kita ganti besok rocknya rock religi. Iya. Tapi tetap rock kan. Tetap di atas rigging tuh nyanyinya tuh. Tetap bawa ini purgatory gitu ya kan. Jangan, bukan. Iya, Gua purgatory berpikirnya- kan. Tombo ati sih. Tombo. Ini megang rigging nih. Ada 5 perkara. Gokil. Tapi sampai megang rigging di sini. Manjat. Iya, tapi berarti kejawab lah ya tadi tuh ya pertanyaan tadi tuh, penyanyi bohong maksudnya kayak gimana? Nggak bohong sebenarnya, bukan bohong. Lu jangan bilangnya bohong. Ya kan yang kita kan hanya Justru menurut gue bukan bohong, dia tuh mencoba untuk berekspresi. yeah. Cuma mungkin dia apa ya? Salah ekspresinya. Bukan salah, kurang aja tepat gitu loh. Yang harusnya misalnya dibuat-buat ya kayak gitu. Tapi sebenarnya gini, awalnya dibuat-buat nggak apa-apa juga gitu loh. Yang masalah itu kan pada saat dibuat-buatnya, aduh gimana ya, penempatannya gitu loh, penempatannya Iya, pada nggak saat misalnya lo lomba, terus lo gaya dibuat-buat, salah juga, nggak gaya salah juga ya, bingung kan, makanya ya mendingan gaya deh, nggak apa-apa ya dibuat-buat. Lo belajar buat untuk mengekspresikan Apa yang lu nyanyikan? Maknanya. Jadi mungkin karena banyak penyanyi yang merasa bahwa gue tuh pengennya nyanyi doang, nggak mau bergerak, nggak mau berekspresi. Contoh gue gitu. Gue nggak tahu lo kan, gue ngomongin murid gue ya gitu. Oh iya. Murid gue misalnya dia susah ekspresif karena suaranya bagus nih, cuma ada yang ketahan nih soalnya. Tahu nggak kenapa apa yang bisa menahan suara kamu untuk keluar? Kamu tidak ekspresif. Gua bilang gitu. Ekspresi itu kan pengaruh sama misalnya yang tadinya lurus, misalnya ngomong
gitu kan, lu harus lepas gitu. Dia lu nggak ekspresif tuh, cuma lu buka mulut tapi lu nggak ekspresif, itu nggak mendukung suara yang keluar. Mendukung si makna lagunya. Iya. Jadi ekspresif itu adalah suatu kewajiban dalam bernyanyi sebenarnya. Gitu. Jadi bukan bohong kalau bilang tadi lah ya, berbohong, berarti malah enggak. itu harus lah ya, bohong-bohong tipis gak apa-apa lah. Itu ya latihan lah. Kita Iya. ngomongnya berlatih lah. Bukan jangan lu pikir bulan Ramadan kagak boleh bohong. Enggak. Kagak, itu konteksnya beda lagi. Beda itu. Lu kenapa jadi bohong ke arah bohong situ? Gitulah kurang lebih. Begitulah kurang lebihnya Kan kawan-kawan. gue penasaran dah, kan kalau ruang kelas di Cix kan private gitu ya. Nah, lu pernah gak sih ngajar di lantai 2 tuh di sekolah? Ketika lu ngajar, muridnya lagi puasa. Lantai puasa ya sekarang kan? Iya, terus lu pernah sih mengalami kayak misalnya nyanyi latihan gitu segala Terus? macam, tapi napas mulai bau gitu satu ruangan. Nah, soalnya identiknya kalau puasa. Nah itu juga salah satunya kawan. Itu yang lupa gue omongin. Kalau lo sahur jangan lupa gosok gigi gak sih? itu. Tipis, ya ilah bro. Itu walaupun sebenarnya ada hadisnya yang bilang katanya bau mulut nafas itu seperti bau surga kan ya, kasturi ya kayak gitu. Cuma nggak gitu juga kawan. Apalagi kan kalau di Cix kan private ya. Iya, habis lu makan, gorengan yang tadi yang sebutin tuh. Iya. Ngopi, ngerokok ya kan. Yang biasa gua makan itu, yang biasa gua konsumsi. Terus tiba-tiba lu habis itu lu ketiduran ya kan lu. Kalian nggak sikat gigi terus belajar vokal. Yoi. Terus nggak sikat gigi kan terus. Nah itu salah satu yang menyiksa. Iya. Enggak menyiksa diri lo, menyiksa orang lain. Menyiksa orang lain, Bray. Itu pengaruh buat vokalis, pengaruh banget. Sangat pengaruh karena Manner. kita interaksi ya. Iya. Interaksi. Ya mungkin sama penonton Jauh. Cuma kan pada saat misalnya kayak kasusnya kayak gue ngajar gitu kan, ngajar atau gue punya murid yang ini terus dia lupa sikat gigi lah. Nyanyi tuh dia tuh, kata gue nih bunga kasturi ini. Bunga kasturi ini. Gak apa-apa deh, gue tahan-tahan deh. Ya sudahlah itu intinya kalau itu menjaga kebersihan. Kebersihan. Itu. Kalau itu sih gue lebih sayang ke orang vendor ya sih. Vendor. Iya, mic nih. Iya. Pas habis itu next band nih, wes. Atau studio mana itu? Bau banget ini mic nih. Anjing mikrofon nih, siapa yang makin nih sebelumnya nih? Kan thanksin jadinya tuh kayak gitu. Iya. Ya begitulah ya. Pokoknya begitu. Ya dia kesimpulannya vokalis di bulan puasa itu bukan berarti lo harus mengurangi aktivitas lo bernyanyi. Yang harus lo atur adalah pola hidup lo, pola makan ya gitu, pola tidur ya maksudnya. Karena agak sedikit berubah ya pola hidup kita dalam 1 bulan ini yang yang memang kita fokuskan buat ibadah kayak gitu. Apa tuh? Apa nih? Apa nih? Golden tips yang satu aja biar suara tetap on selama puasa. Ini on ini suara kita on ini. On terus. Oh nggak, mungkin ini nih golden tips buat bernyanyi biar tetap performanya tetap oke banget, tetap oke terus tuh. Wajib banget. Yes. Yang nggak boleh ketinggalan apa ya ngapain. Pemanasan. Warming up. Iya, warming up itu perlu. Jadi bukan berarti itu karena gue warming up itu gini loh. Gue itu mewajibkan murid-murid gue untuk warming up setiap pagi. Terus setiap pagi tuh. Yes. Baru bangun kan warming upnya frying. Ya. Frying. Nah, itu pengaruh. Gue sendawa dong nih, gitu gue gitu lagi. Kenyang kalau. Oke, frying lo tuh tadi tuh. Frying kayak gitu. Standar sebenarnya yang tadi gue tahu tuh frying, lead trill, tongue trill, humming kayak gitu kan. Dia bilang itu gue lakuin semua buat ini kan gliding apa semua ada kok. Dan memang kalau lo bukan berarti puasa terus lu nggak latihan vokal ya. Gue latihan mulu gue. Oke. Puasa itu tetap latihan vokal, tetap warming up, tetap ada solfeggio, tetap nyanyi. Cuma jangan diforsir itu aja.
Oh secukupnya, yang penting Iya. apa namanya kelenturannya, fleksibilitas iya. tenggorokan kali ya. Ya kalau dibilang golden tipsnya ya itu latihan mah tetap, tapi jangan diforsir, itu aja. Kalau diforsir nanti batal. Enggak juga sih. Itu mah lo. Itu mindset gua aja, itu mindset gua aja. Apa namanya diforsir ya menyakiti diri lu sendiri kan, akhirnya kan mendukung untuk gue minum aja. Jadi dia tuh once mokel. Ancem meko. Once mokel dah tuh. Mantep. Oke guys, seperti itulah Itu. pokoknya. Ya buat yang masih penasaran buat vokal dan macam, gue di Chicks ada hari Kamis dan Sabtu. Jadi kalau mau belajar sama gue di Chicks, silakan datang ke Chicks. Nanti ketemu sama Mbak Reni Bestari di bawah. Yoi, di lantai 2. Di lantai 2, kita di lantai 3 nih. Ini ada dealer musiknya juga. Jadi nanti ketemu sama gue di hari Kamis dan Sabtu. Di Chicks ini juga ada performance class. Habis ini Persis, ada habis performance ini. class kita ya. Iya. Performance class. Jadi performance class itu semua orang yang semua murid di Chicks itu dituntut untuk belajar ngeband. Nah di sini Iya. nih mental. Jadi pengaruh sama mental. Nah ini juga berpengaruh nanti misalnya bersama vokalis-vokalis yang nyanyi, karena ini puasa kan. Jadi ntar gua akan kasih tips juga buat temen-temen Klinik pada lah ya nanti klinik ya, sedikit sebelum performance. mulai semua. Seperti itu. Seperti itulah di Chicks istimewanya. Ya. Karena kita punya konser hall sendiri, jadi nggak puyeng kalau misalnya mau manggung tuh gampang kita. Cukup Sip. Oke, kalau gitu kita berbuka puasa dulu nggak? Nanti kita masih ada performance class dulu. Kalau Kita ngabuburit di performance class. Ya. Yang mau datang boleh kan? Orang-orang umum yang mau datang, ya mau nyoba main juga nggak apa-apa. Ada 3 lagu ya yang kita bawain. Ada 3 lagunya. Apa si It Gitave, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ada terus perunggu. Pikirannya mateng. Habis itu sama Hudson itu, Westbrook. Iya, Hudson Westbrook, House Again. Once again. Kalau saya House lagi. Tuh, haus kan Haus ini larinya, mulu. Mas. Nggak boleh begini nih, pahala gue berkurang mulu nih di podcast ini. Enggak lah. It's just kidding bro. Iya, Joking bercanda. bro. Aman aja. Asal jangan di belakang aja Iya. tiba-tiba lo di ya belakang, kan. di belakang. Di lantai 4. Oh iya. Lantai 4. Ini biasanya di sini nyediain kopi ya nggak ada ya? Nanti jam 6 biasa itu turun baru. Oke. Sip. Oke, kalau begitu terima kasih Kita banyak siap-siap buat performance class ya. Yes, lancar-lancar nih puasa. Thank you Mudah-mudahan Bu berkah Ames. Terima selalu. kasih semuanya. Terus bermusiknya juga makin lancar lah ya, makin langsam. Amin. Jadi kalau mungkin bisa bersahabat juga sama rekaman nantinya. Rekaman mah tetap jalan gue, cuma kan agak Biar ada yang ekspresif bisa gitu. Siapa tahu ada mic yang polarnya bisa nempel gitu. kali aja didengar sama invention penemu yang nggak ada yang iya tahu, juga ya, bener juga ya. Ya paling nambah satu lagi sih, satu tenaga manusia. Wah, dia kesini nih. Geser mic dia. Mic-nya jadi berisik Iya, dong ya. green screen. Nggak, jadi semenjak gue ngejalanin ada aja memang ide-ide begini nih, invention nih. Ada. Semenjak gue lanjut kuliah lagi kan nih S2 nih. Hah? Ini banyak apa ya, kayak dikit-dikit mikirin ini bisa bikin ini bisa bikin ini. Karena mikirin ntar kalau S3 gue udah mikirin apa dokternya. Disertasi bikin ini gitu loh. Jadi agak-agak aneh. Apa namanya? Itu loh. Agak-agak ngawang gitu, agak-agak imajinasi. Asik. Ya paling sih bikin sistem boom aja sih. Ya lu jangan ngomong, bikin. Oh, iya. Udah kayak gitu tutup kali ya. Oke. Kalau gitu Lu selamat kemana sore, nggak? Bro. Lancar-lancar ya puasanya. Selamat berpuasa. Semoga puasanya lancar semua. Jauhi gaya hidupnya Almes. Oh, itu. Kalau kalian mau jadi vokalis. See you. Ya, bye-bye. Thank you Kanavi. Jep. Anjay, habis ini gue ngomong lagi aja nih di bawah ya. Minum dulu. Hari-hari ngomong